Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik salah satu harta karun Indonesia yang paling wangi, yaitu minyak atsiri. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya minyak kayu putih itu rasanya anget banget? Atau kenapa kalau kita cium wangi aromaterapi, rasanya langsung rileks? Nah, rahasianya itu cuma satu. Jawabannya, yaitu tadi, minyak atsiri. Ini tuh kayak saripati wangi dari tumbuhan yang terkunci di setiap tetesnya. Oke, yuk kita mulai petualangan aromatik ini. Oke, di bagian pertama ini kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya minyak atsiri itu apa sih? Dan gimana caranya dibikin? Jadi gini, minyak atsiri itu cairan wangi yang gampang banget menguap. Makanya wanginya tuh cepet banget nyebar ke hidung kita. Bisa dibilang ini tuh jiwanya si tanaman, yang isinya ya aroma dan semua kebaikannya. Nah, yang kerennya lagi nih, minyak ini bisa diekstrak dari mana aja. Beneran, hampir semua bagian tanaman. Dari daunnya kayak kayu putih, bunganya kayak melati, rumputnya kayak sereh, bahkan sampai ke akarnya kayak akar wangi. Masing-masing bagian itu nyimpen aroma khasnya sendiri-sendiri. Unik banget kan? Terus gimana cara ngeluarin jiwa tanaman ini? Cara yang paling umum itu namanya distilasi uap. Gampangnya gini, bayangin kayak lagi nyeduh teh raksasa. Uap panas dilewatin ke tanamannya, terus uap ini ngebawa molekul-molekul wangi itu. Habis itu didinginin lagi jadi cairan. Nanti minyaknya yang super wangi itu bakal misah dari air dan voila, siap deh dipakai. Tapi jangan salah ya, detail itu penting banget. Kita ambil contoh sereh deh. Kelihatannya kan sama-sama aja tuh. Eits, tunggu dulu. Ada sereh wangi atau citronella yang wanginya lebih ke bunga-bungaan gitu dan biasanya buat musir nyamuk. Nah, beda lagi sama sereh dapur atau lemongrass yang wanginya seger kayak lemon dan kita pakai buat masak. Satu nama, tapi beda fungsi, beda dunia. Oke, sekarang kita zoom out sedikit ya. Kita lihat seberapa besar sih peran Indonesia di panggung dunia buat industri minyak atsiri ini. Siap-siap kaget. Lihat angka ini deh. Wow, di tahun 2024 aja, nilai ekspor kita itu tembus 259 juta dolar Amerika. Gila kan? Ini bukan lagi ngomongin industri kecil-kecilan. Ini tuh mesin ekonomi yang serius banget buat Indonesia. Dan ini ditegaskan juga sama Kementerian Perindustrian loh. Mereka bilang kalau komoditas andalan kita, kayak nilam sama cengkeh, itu jadi tulang punggungnya industri parfum dan wellness global. Kebayang nggak, tanpa pasokan dari Indonesia, bisa jadi parfum atau produk kesehatan favorit kita di seluruh dunia itu yang nggak ada. Kalau kita bedah datanya lebih dalam lagi, kelihatan banget siapa rajanya. Minyak nilam atau yang bekennya disebut patchouli itu mendominasi sampai 54%. Lebih dari separuh ekspor kita itu cuma dari satu tanaman ini. Ini nunjukin betapa kuatnya nilam. Tapi, di sisi lain, ini juga jadi lampu kuning kalau kita terlalu bergantung sama satu produk aja. Nah, di balik angka-angka yang keren tadi, sebenarnya ada satu tantangan besar. Apa itu? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, pertanyaannya jadi gini. Kalau Indonesia emang pemain kelas dunia, terus masalahnya di mana dong? Nah, ini dia nih, kita masuk ke inti permasalahannya. Nah, ini dia masalahnya. Kita itu jago banget produksi bahan mentahnya, tapi kita kebanyakan ekspor ya, dalam bentuk minyak mentah itu. Bukan parfumnya, bukan sabunnya. Gampangnya kita kayak petani kopi yang jual biji kopi mentah, tapi yang dapat untung gede itu coffee shop di luar negeri yang jual espressonya. Duh, sayang banget kan nilai tambahnya hilang gitu aja. Disinilah konsep hilirisasi jadi penting banget. Apaan tuh hilirisasi? Simpelnya, ini adalah strategi buat ngolah bahan mentah kita jadi produk jadi di dalam negeri. Jadi, sebelum diekspor, kita ubah dulu jadi barang yang nilainya jauh lebih tinggi. Intinya, biar cuannya itu tetap di sini, di Indonesia. Biar lebih kebayang, lihat deh grafik ini. Daun kayu manis mentah, nilainya ya segitu aja. Begitu diolah jadi minyak atsiri, nilainya naik. Tapi, coba lihat pas minyak itu diolah lagi jadi produk kayak sabun atau body mist, boom, nilainya loncat tinggi banget. Nah, inilah kekuatan dari hilirisasi. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya biar kita bisa sampai ke sana? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat langkah-langkah dan masa depan industri atsiri kita yang semoga makin cerah.
Ternyata udah ada beberapa langkah yang diambil loh. Pertama, ada pusat inovasi yang dibangun. Contohnya di Bali buat riset dan bantu UKM kita. Kedua, ada program kemitraan biar petani bisa langsung nyambung ke perusahaan. Jadi harganya lebih adil. Ketiga, masyarakat lokal juga dilatih biar jago nyuling dan bikin produk sendiri. Dan yang terakhir, pastinya, manfaatin promosi digital biar merek-merek lokal kita bisa go international. Jadi, tujuan akhirnya tuh jelas banget. Ini bukan cuma soal minyak wangi. Ini soal gimana kita mengubah kekayaan alam kita jadi brand-brand kelas dunia yang bisa dibanggain. Yang bisa menciptakan kemakmuran dan juga lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Dengan semua kekayaan alam yang kita punya dan strategi yang mulai dijalankan ini, kira-kira bisa nggak ya aroma khas dari Bumi Pertiwi ini jadi ikon global selanjutnya? Jawabannya ada di tangan kita semua. Potensinya, wah luar biasa besar, dan perjalanannya baru aja dimulai.